semester 6 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara terkait topik profesi untuk memenuhi tugas mata kuliah Kabita Selekta. Oke, baik, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fajar Butuan Ismail, biasa dipanggil Fajar. Usia saat ini 27 tahun. Kemudian saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan farmasi di Indonesia. Baik, berarti kakaknya sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu, secara spesifiknya kerja di bagian apa? Untuk saat ini saya bekerja sebagai teknisi atau IT support di salah satu perusahaan farmasi di daerah Jakarta Timur. Mungkin itu. Berarti sekarang kakak sedang menjalani sebagai IT support ya? Iya. Kalau boleh tahu, kenapa memilih sebagai IT support? Kalau ditanya kenapa memilih sebagai IT support, yang pertama mungkin karena minat saya dan juga pendidikan saya sebelumnya di SMK dan juga di perkuliahan memang di bidang komputer dan jaringan. Kemudian saya coba bidang tersebut dan memang saya minat. Akhirnya saya pun coba untuk mencari pekerjaan di bidang IT ini, dan alhamdulillah ternyata saya bisa bekerja sebagai IT support. Berarti emang satu linear ya dengan pendidikan, terus sekarang ke pekerjaan juga alhamdulillahnya satu. Ya, alhamdulillah. Dari kapan nih udah menjadi IT support? Kalau untuk IT support saya baru kurang lebih sekitar 8 bulanan menjadi seorang IT support. Selama menjadi IT support 8 bulan gitu, ada gak pengalaman suka ataupun dukanya gitu selama menjalani pekerjaan tersebut? Untuk suka dukanya sih pasti ada ya, namanya juga pekerjaan gitu. Tapi kalau mungkin dari sukanya dulu, yang pasti saya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya memilih jurusan teknik informatika karena memang saya minat dengan bidang tersebut. Jadi saya senang mendalami terkait jaringan komputer, kemudian bagaimana sistem jaringan komputer di perusahaan, dan juga terkait infrastrukturnya. Dan juga scope IT support ini kan nggak cuma jaringan komputer aja ya, saya juga handle perangkat keras di perusahaan, kemudian perangkat lunak, dan juga ada CCTV, juga ada telepon PABX komputer. Jadi ya sukanya yaitu yang pertama karena saya minat dengan bidang ini, kemudian mungkin saya bisa mengasah critical thinking saya, juga bisa melatih atau mengasah problem solving saya, dan yang pasti di sini juga saya belajar untuk public speaking, dan itu cukup menarik buat saya ya, karena ketika kita berinteraksi, ketika kita melakukan troubleshooting kepada user, kita harus menjelaskan masalahnya kenapa, terus solusinya apa, dan apa sih tindakan preventif ke depannya agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Nah, itu mungkin juga poin yang saya sukai gitu. Kemudian kalau dukanya, mungkin karena status saya di perusahaan ini masih sebagai outsourcing ya, jadi belum ada kejelasan. Tapi terlepas dari itu sih banyak sukanya sih. Kalau boleh tahu, outsourcing itu apa? Kalau outsourcing itu sebenarnya sistemnya sama kontrak, tapi dia nggak langsung di bawah naungan perusahaan. Jadi setahu saya dalam kontrak perusahaan itu ada PKWT, ada PKWTT, dan ada outsourcing. Kalau PKWTT biasanya untuk pegawai tetap. Kemudian kalau PKWT itu untuk pegawai kontrak yang langsung dikontrak di bawah perusahaan. Sedangkan kalau outsourcing
pegawai kontrak tapi di bawah naungan pihak ketiga seperti yayasan atau lembaga pengelola SDM seperti itu. Kalau dari pengalaman suka dan duka ataupun dari pengalaman selama 8 bulan gitu, ada gak hal yang paling memorable gitu selama bekerja? Hal yang paling memorable, kalau untuk hal memorable sih banyak ya, tapi mungkin salah satunya waktu itu saya bersama tim menangani kasus BitLocker, di mana BitLocker ini komputer ketika ada suatu update atau perubahan perangkat keras, dia akan mengunci dengan sendirinya. Dengan kata lain, perangkat komputer ini dia mengaktifkan sistem pengamannya. Nah di situ, kebetulan yang komputer yang terkena BitLocker ini adalah komputer yang bisa dibilang critical. Jadi dia menyimpan data-data penting tuh di perusahaan. Nah di situ akhirnya saya bersama tim coba cari solusi. Awalnya sih kami sempat kayak udah hampir stuck gitu, udah coba mau cari opsi ke vendor. Namun setelah kami cari-cari tahu, ternyata biaya untuk penanganan BitLocker ini tidak murah. Akhirnya kita coba cari solusi lain, yang dimana kita coba mencari alternatif. Salah satunya waktu itu dengan mengecek email, karena BitLocker ini terkait ke akun email Microsoft. Di situ akhirnya kita coba cari-cari akun email Microsoft di tiap-tiap komputer, dan alhamdulillahnya waktu itu ketemu akun emailnya dan kita bisa dapat tuh. Jadi di BitLocker itu ada semacam key-nya, ada 16 digit, dan kita dapat key 16 digit itu. Akhirnya masalah itu terselesaikan. Setelah mendengar tugasnya sebagai IT support, kira-kira untuk penghasilannya itu di sekitar berapa? Kalau untuk saat ini penghasilan saya di UMR Jakarta di sekitar 5 jutaan. Insya Allah ya, setelah kita melakukan wawancara gitu dan mengetahui berbagai tugas dari IT support dan pengalaman suka dan dukanya, ada gak pesan gitu buat teman-teman yang sedang menjalani pekerjaannya masing-masing ataupun sedang mencari pekerjaan? Pesan dan kesannya mungkin sedikit dari saya. Ini juga berdasarkan apa yang sudah saya alami ya. Bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, yang belum kerja mungkin, atau yang sedang ingin melamar suatu pekerjaan, saran saya sih yang pasti usaha, kemudian coba dicari tahu kualifikasi dari lowongan atau profesi yang mau kita lamar gitu. Nah dari situ mungkin kita bisa coba untuk belajar lagi, kita coba asah skill kita lagi agar skill kita relevan yang pasti dengan kebutuhan perusahaan, kebutuhan profesi yang akan kita lamar. Dan yang pasti selain dari itu banyak berdoa. Yang pasti setelah kita coba sebaik-baik usaha, jangan lupa berdoa. Mungkin itu saja. Berarti pesan dan pesannya yaitu jangan lupa berikhtiar dan bertawakal ya. Ya. Oke, atas jawabannya tadi yang sudah disampaikan oleh kakak, semoga bisa menjadi motivasi ataupun dorongan dan inspirasi bagi teman-teman semuanya, dan bagi saya juga termasuk. Cukup sekian perbincangan kami kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.